感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再一问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam sesung-sece semuanya. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Malam sesung-sece, saya Weni dari Medan. Sebenarnya saya seharusnya ditemani Valentina Sece ya, teman Valentina Sece, abangnya lagi di rumah sakit jadi tidak bisa menemani kita ya. Jadi saya mencoba belajar sendirian membawa simpas yang malam ini ya, sesung-sece.
Yuk kita mulai ya. Bab 1 pendahuluan. Episode 41. Dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Next session. Poin pertama, Buddha tidak berhenti terus mengingatkan. Kerisauan dalam hati kita semua adalah tiada habisnya. Kerisauan sangatlah halus. Apakah sudah melenyapkan kerisauan? Hanya diri sendiri yang tahu. Buddha sudah menyampaikan banyak cara kepada kita untuk berusaha keras melenyapkan kerisauan. Saat memulai, kita harus belajar 3 latihan tanpa kebocoran, yaitu sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jika sila, samadhi, dan prasna dipertahankan dengan baik, secara alami kita dapat menghancurkan pandangan dan pemikiran yang delusi. Para biku agung yang mengikuti Buddha adalah arahat yang telah menghabiskan semua kebocoran dan bebas dari kerisauan, memutus seluruh ikatan keberadaan serta mencapai kebebasan dan keleluasan batin. Kita telah memperoleh manfaat pembebasan dari diri sendiri dan mencapai kemurnian batin sepenuhnya. Lanjut sesi. Naskah Sutra beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang. Semuanya adalah arhat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin memperoleh keleluasan. Lanjut sesi poin kedua. Setelah jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, kita harus membangun tekad luhur. Setelah melenyapkan kerisauan dalam batin, maka kita harus mulai mengembangkan keluhuran. Mereka yang telah mencapai kedamaian batin, berarti telah memiliki kekuatan sila, samadhi, dan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas batin dan telah membina keluhuran dengan sempurna. Jika mengembangkan keluhuran sudah sempurna, kemanapun kita pergi akan merasa leluasa. Bukan berarti dalam praktik berlatih diri kita harus memutus semua hubungan dengan dunia luar dan hanya melatih diri sendiri. Kita harus masuk ke tengah masyarakat dan berinteraksi dengan orang banyak. Hati kita harus tetap leluasa saat berada di tempat yang sunyi dan tenang. Hati kita juga merasa tenang dan damai jika dalam setiap saat ketika berinteraksi dan berada di tengah masyarakat. Kita dapat selalu merasa leluasa, berarti kondisi batin kita telah benar-benar mencapai kondisi hening dan jernih. Jadi mengembangkan keluhuran adalah membawa batin kita masuk ke dalam keheningan, sehingga apapun situasinya tidak akan mempengaruhi hati kita. Inilah yang disebut dapat keluar masuk dengan leluasa. Ini adalah kekuatan dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dari poin ini yang saya tangkap mungkin kita selalu diingatkan untuk tidak terpengaruh dunia luar diri kita ya. Tentu saja ini sangat tak gampang. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak berjodoh, mungkin di saat mereka mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan, kadang ya saya sendiri ya bisa secara spontan kadang bisa membalasnya. Tapi sangat kanan karena ada Sisom Sece yang selalu mengingatkan, saya juga belajar untuk tetap tenang saat menghadapi kata-kata yang tak baik, ataupun ya kadang ada
ujian atau apa, saya juga belajar untuk dengan tenang juga menerimanya dan tidak merasa besar kepala atau gimana ya. Ya kita semua sedang berlatih ya sesuai suci. Kita lanjut poin ketiga. Agar kita dapat keluar masuk dengan leluasa, kita harus memahami dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak adalah makna sejati dari kebenaran sejati. Juga merupakan makna sejati yang dilihat oleh para suciwan, paham sepenuhnya, tanpa ikatan atau belenggu lagi. Batin terbebaskan. Inilah menggunakan kekuatan kebijaksanaan untuk memperoleh keleluasan. Juga harus memahami kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah makna sejati daripada peristiwa duniawi. Juga adalah makna sejati yang diketahui oleh orang awam. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakiki tata gata. Pada dasarnya, kita sudah leluasa. Hanya kemelekatan semacam ini mengikat dan menutupi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebenaran sejati tak pernah meninggalkan batin kita. Kebenaran sejati juga tidak pernah meninggalkan lingkungan kita. Hanya saja kita terikat oleh kerisauan, membuat kita tertutup dan terikat, membuat kita tidak leluasa dan tidak bebas. Dari poin ketiga ini, yang mungkin saya dapatkan, kita bisa mencapai keluar masuk dengan leluasa. Kita memahami dua kebenaran. Kebenaran mutlak yang membebaskan batin dari ikatan melalui kebijaksanaan. Dan kebenaran relatif yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita juga diingatkan pada dasarnya kita setiap orang memiliki sifat Buddha dan sudah bebas, namun tertutup oleh kerisauan dan kemelekatan. Kebenaran sejati selalu hadir dalam batin dan kehidupan, hanya tertutupi oleh belenggu. Kita lanjut poin keempat. Naskah sutra ya. Nama mereka adalah Aksnata Kaundinya, Maha Kasyapa, Arulilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Sariputra, Maha Maugalyana, Maha Kadyayana, Aniruddha, Kapina, Gawampati, Devata, Pilindavatsa, Vakula, Maha Kaustila, Nanda, Sundarananda, Purna Maitrayani Putra, Subhuti, Ananda, Rahula. Para arhat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang. Sutra Teratai, bab 21, pendahuluan. Mereka ini adalah poin keempat, kemanapun Buddha pergi, para monasti ini senantiasa berada di sisi Buddha, senantiasa mendengarkan ajaran Buddha. Karena itu, mereka semua seharusnya adalah orang-orang yang telah melenyapkan segala kebocoran. Dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan, dan batin memperoleh keleluasaan. Batin telah murni. Nama mereka adalah Aksnata Kaundinya. Hingga para arhat agung seperti ini yang dikenal oleh semua orang. Semuanya berjumlah 12.000 orang. Tidak dapat satu persatu menyebutkan nama-nama tersebut. Maka secara sederhana, menyebut nama 21 orang. Setiap orang memiliki ciri khasnya sendiri.
setiap orang menyebutkan satu kelebihan masing-masing. Seperti Sariputra. Sariputra adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan. Morgayana adalah paling unggul dalam kemampuan gaib. Ananda dapat mengingat semua dharma yang dibabarkan Buddha pada setiap orang. Jadi Ananda adalah yang paling unggul dalam mendengar dharma. Disebut terunggul dalam mendengarkan dharma. Dari sini dapatkan para bisu agung selalu mendampingi budaya dan mendengarkan dharma. Sehingga mereka telah mengikis semua kebocoran, bebas dari kerisauan, memutuskan ikatan keberadaan, dan mencapai kemurnian serta kebebasan batin. Jumlahnya adalah sangat banyak. Namun hanya disebutkan 21 arahat utama sebagai perwakilan. Masing-masing dengan keunggulan khas. Seperti Sariputra unggul dalam kebijaksanaan, Morgayana dalam kesaktian, dan Ananda dalam mendengar dan mengingat dharma. Lanjut saja, masih ada. Kanannya Sesung Sece. Intisari udah saya bacakan. Mungkin ada Sesung Sece yang mau belajar sharing. Kita buka kesempatan untuk belajar ya Sesung Sece. Ayo Sesung Sece yang mau belajar sharing. Yang mau bersama saya ya untuk belajar sharing. Oh ya, ini ada Sesiungnya dari Batam. Silakan Sesiung. Meni Sece, selamat malam ya, selamat malam. Malam Hari Sesiung. ini memang pesertanya dikit banget ya, 47 orang ya Sece ya. Ya Sesiung. Jadi juga bingung juga. Jadi kalau dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, kadang-kadang bicara kebenaran itu kadang-kadang ya memang pada prinsipnya ada yang namanya kebenaran mutlak, kebenaran relatif. Tapi yang kita bisa sama-sama pahami gitu, apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar juga ya Seci ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat ataupun sudut pandang kita juga gitu loh. Contoh yang paling gampang misalnya kita dalam berbuat kebajikan gitu menurut kita gitu. Ini yang paling gampang lah. Misalnya saya ambil satu contoh yang paling gampang dipahamin oleh kita relawan pada saat kita mencoba menggalang hati dengan mengajak orang untuk menjadi donatur tetap misalnya hanya 10.000 per bulan gitu ya. Jadi per keluarga lagi gitu ya bilang. Satu keluarga 10.000 per bulan gitu kan. Itu sebenarnya cara yang paling efektif yang diajarkan master juga gitu dengan mengajak orang untuk misalnya menyisihkan uang belanja mereka 500 sampai 1.000 rupiah per hari misalnya gitu kan. Tapi cara mengkoleksi uang secara per bulan 10.000 itu karena dianggap sangat merepotkan, maka muncullah ide-ide yang namanya udah bayar aja sekaligus setahun, ya kan? Jadi kalau kita ngelihat, wah ini nggak benar nih gitu loh, nggak sesuai dengan ajaran master lagi nih gitu. Tapi ada orang bilang gitu, ya itu benar juga gitu loh. Jadi tergantung kita bagaimana melihatnya. Bahkan ada juga yang karena ingin mengejar lebih banyak dana yang bisa dikumpulkan, akhirnya mengajak misalnya satu keluarga ada 5 orang semuanya didaftarin gitu. Awal-awalnya memang kelihatannya benar ya, 5 nama kali 10, 50.000 gitu kan. Tapi bersama dengan waktu lama-lama si donatur juga akan merasa mulai, wah berat juga ya 50.000 per keluarga gitu. Nah, balik lagi gitu, bagaimana kita melihat ajaran master di awal gitu. Master hanya mengharapkan 30 ibu perumah tangga tersebut mengumpulkan yang namanya
0,5 sen ya kalau nggak salah NT, 0,5 NT gitu kan. Jadi misalnya 5 sen NT gitu seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita bilang mengumpulkan uang sedikit mungkin aja gitu loh. Tapi mengajak sebanyak mungkin orang-orang. Jadi kalau dalam hal tersebut ya kadang-kadang kita balik lagi. Yang menurut kita sebenarnya cara yang benar belum tentu benar. Jadi mana yang mutlak, mana yang relatif itu kita balikin lagi dalam kasus seperti ini. Kasus yang kecil lainnya silakan tanggapin kalau ada yang ingin menanggapi. Kalian yang kecil. Karena si di sesungnya sudah sharingnya. Mungkin saya sharing juga ya sedikit pengalaman saya ya dulu. Memang di awal ya untuk menggalang dana mungkin merasa tak gampang ya. Tapi seiring waktu ya mungkin karena satu kebiasaan saya juga ya, saya senang share kata perenungan di status ataupun share kegiatan. Jadi ketika mengajak itu sepertinya tak sesulit yang saya bayangkan di awalnya ya sesungguhnya. Jadi bisa dibilang saya sangat kangen juga di samping saya begitu banyak mitra bajik yang turut membantu saya menggalang dana. Ada satu relawan juga, dia menggalang dana itu bisa dibilang lumayan banyaknya. Dulu di awalnya itu ada 70-an orang. Dari dia satu orang aja. Memang belakangan ini udah agak berkurang, tapi masih dibilang lumayan juga. Dari dia sendiri aja udah ada sekitar 50 donatur. Ya saya sangat kangen sih. Ada banyak teman-teman yang sangat mendukung saya dan menjadi mitra bajik saya dalam galang dana. Ada juga dari teman yang rekan kerjanya juga turut membantu gitu. Jadi bisa dibilang ini semua jalinan jodoh baik saya juga. Saya sangat kangen. Jadi mungkin dari pengalaman saya karena saya sering share ke grup gitu tulisan-tulisan positif atau tulisan yang bermanfaat ya. Jadi mereka percaya sama saya. Saya juga sangat kangen dengan kepercayaan mereka. Sampai sekarang ya donatur saya tetap ada, ya dibilang banyak juga nggak banyak kali tentunya dibandingkan sesiun lainnya yang sampai ratusan atau gimana. Tapi saya sangat kangen. Donatur saya juga selalu on time ya, di awal bulan itu selalu memproses dana mereka. Mungkin sesiun lainnya boleh sharingnya, pengalaman-pengalamannya. Karena nih, sesiun. Ini ada alam sesiun yang mau berbagi ya, sesiun. Ini ada sesiun lainnya yang bisa sharing. Mungkin ini bisa dibilang hari ini minggu pertama di tahun baru ya. Saya juga lupa mengucapkan selamat tahun baru pada sesi semuanya. Kita memasuki tahun 2026. Ya tentu doa kita semua semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ayo sesi lainnya ada yang mau sharing? Hari ini yang bertugas ya saya.
Oh ya, ini ada Om Ciwi Sesiong mau sharing. Silakan Sesiong. Ya, selamat malam, Weni Lisicie. Selamat Ya, malam, Susun Sicie. Ya, Karen, kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Yang hari ini kita telah mendengarkan ceramah dari Master. Ya, sangat Karen ya. Karen juga kepada Sidik Sesing yang telah sharing sebelumnya ya. Yaitu kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang bersifat relatif. Ya, memang ya. Dalam kehidupan ini kita masa selalu mengingatkan adanya hakikat sejati dalam diri kita, yaitu itulah kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran sifat kebudayaan dalam diri kita, ya. Namun sifat kebudayaan dalam diri kita ini eh, su- tertutupi ya, selalu diingatkan ya, tertutupi oleh debu-debu ya, ibarat cermin yang tertutupi debu-debu sehingga tidak bisa melihat apa adanya karena terpengaruh oleh kondisi luar. Nah, inilah menjadi satu kebenaran yang bersifat relatif karena terpengaruh oleh kondisi luar. Ya memang ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita pasti ya akan terpengaruh oleh kondisi luar. Ya, namun ya kita terus berusaha ya, dalam hal ini terus berusaha agar apapun kondisi luar itu tidak menimbulkan kerisauan dalam batin kita. Namun ini memang tidak mudah ya. Dan oleh sebab itulah selalu diingatkan di ikrar ya, dengan prinsip kebenaran ya, prinsip kebenaran berusaha untuk mengatasi segala kerisauan. Jadi kita mendengar setiap hari ya, semoga teman Susi ya, teman-teman juga terus bersemangat ya setiap hari mendengarkan ceramah dari Master ini ya, sehingga kita bisa mengetahui prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan ini. Sehingga apabila kita ada kerisauan, maka prinsip kebenaran yang telah kita dengar itu dapat kita pergunakan ya untuk mengatasi kerisauan, sehingga apabila kita bisa mengatasi kerisauan, maka tadi berarti kita telah mengatasi kebocoran-kebocoran ya dalam batin kita. Nah, ini memang satu proses yang tidak mudah, namun dengan berjalan di jalan suci ini, kita punya banyak teman-teman ya. Sesium suci di sini juga tiap kali kegiatan kita punya banyak ketemu dengan teman-teman yang bisa saling mendukung ya. Saling mendukung karena sama-sama kita tahu di jalan ini kita sama-sama belajar, sama-sama melatih diri, sama-sama membina batin ya. Pasti ada salah ya, ada benar dan selalu demikian terus-menerus ya. Namun ya kita berusaha ya melepaskan rasa rasa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kesenangan ataupun ketidaksenangan itu bersifat melekat ya dalam diri kita. Sehingga kita terikat, badan kita ada di mana, pikiran kita ada di mana, begitu ya. Kenapa? Pikiran kita terikat dengan kondisi-kondisi yang sudah melekat di dalam diri kita dan ini memang tidak mudah ya. Apakah itu dalam bentuk keinginan mohon maaf ya, dalam bentuk nafsu keinginan, apakah dalam bentuk keserakahan, kebencian dan lain-lain itu begitu melekat ya. Ya, contoh kasus ya, ada orang yang misalnya tidak menyukai orang lain, terpendam dalam batinnya, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Demikian melekat pikirannya kepada orang tersebut, ataupun kondisi tersebut, atau hal-hal lainnya. Jadi memutuskan kemelekatan atau ikatan ini ya memang tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah eh, melepas ya, di sini kita dimulai dengan berdana. Berdana berarti kita melepas secara materi. Ya, berdana dengan selalu diingatkan berdana dengan ketulusan dan juga berdana dengan penghormatan. Kita melepaskan materi. Dan juga suatu saat ya kita hari ini kan sudah terlahir ya di alam manusia sangat kanan ya.
Jadi suatu saat kita juga akan pergi dari alam ini dan kita melepaskan fisik kita karena kita menuju kepada kelahiran kembali dan seterusnya demikian. Nah, oleh sebab itulah melepaskan ikatan yang negatif yang membuat batin kita tidak damai ini merupakan satu proses yang memerlukan satu usaha keras. Karena membina diri itu selalu Master mengingatkan ya, membina diri bukan untuk menikmati suatu kesenangan, tapi membina diri ini memang perlu perjuangan. Ya, seperti si Dik Susio yang sering sharing tentang bervegetarian ya, bagaimana seseorang yang belum vegetarian itu menjadi vegetarian. Ini tidak mudah ya. Ini perlu perjuangan, perlu usaha, ya, perlu kerja keras ya untuk mengatasi kondisi-kondisi luar yang mengganggu batinnya. Namun inilah kita dalam proses membina diri bersama-sama terus belajar dan mendukung satu sama lainnya. Dạ, cảm ơn Wenili Suce, cảm ơn Sejun Suce, cảm ơn. Kanan Sesyong atas sharingnya yang sangat bagus. Kanan Sesyong Sesyong. Masih ada yang mau sharing? Sesyong Sesyong. Rosi Sesyong. Silakan Sesyong. Iya, Wan An, Weni Seje, Wan An Tacia, saya izin memulai ya Seje. Silakan Sesyong. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini yaitu Weni Li Seje. Jadi saya izin ya Seje, ini izin berbagi saja. Jadi saya juga masih tahap belajar ya Seje, karena untuk memahami kebenaran absolut atau kebenaran mutlak dengan kebenaran relatif ini ini cukup dalam dan juga untuk dipahami mendalam itu perlu mengurainya secara kompleks gitu menurut saya. Jadi izin ya, ini dari yang saya pahami. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sidik Sesyong bahwa kebenaran relatif itu yang masih dalam tataran terpengaruh atau dibentuk oleh karena adanya beberapa yang sudut pandang gitu, kondisi, waktu, yang dikatakan juga bisa dari budaya, dari pengalaman, dari bahkan tingkat kesadaran yang berbeda-beda gitu. Jadi masih yang bisa berubah sesuai persepsi dan pengetahuan. Dikatakan demikian kurang lebihnya. Jadi misalnya hari ini kita semua tentunya terlahir sebagai manusia gitu kan, sosoknya manusia. Atau kita bahasa sederhananya kita termasuk orang gitu. Nah, orang atau manusia ini adalah bahasa yang dipahami di Indonesia. Nah, kalau jika kita masuk kepada di negara lain, misalnya negara timur yang memahami bahasa Chinese, bahasa Mandarin, mungkin akan menyebut kata orang tersebut atau manusia tersebut dengan ren. Misalnya seperti itu. Jadi penyebutannya bisa berbeda-beda gitu. Untuk satu istilah yang disetujui menjadi apa sih yang masuk dalam golongan atau sebutan sebagai manusia, orang atau ren itu sendiri. Itu yang masuk dalam
salah satu contoh kebenaran relatif. Tetapi di dalam kebenaran relatif dikatakan juga terdapat kebenaran lainnya gitu. Nah, kebenaran lainnya yaitu dikatakan kebenaran absolut atau kebenaran mutlak yang universal yang tidak terpengaruh oleh yang tadi sudah disebutkan yang masuk dalam parameter sebagai kebenaran relatif. Jadi, misalnya adalah bahwa di dalam manusia tersebut terdapat esensi sejatinya yang dimilikinya gitu. Tadi Sesiung Ong Chiwe Sesiung telah mengatakan salah satunya adalah kebenaran absolut mengenai hakikat kebudahan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Nah, salah satu dari makhluk tersebut adalah contohnya adalah manusia, gitu misalnya, yaitu memiliki hati nurani itu sendiri yang izin jika izin jadi jika membedakannya mungkin sebagai aku yang tadinya disebut sebagai ada aku yang berada, aku kecil, sebagai manusia, orang yang sebagai kebenaran relatif, itu ada, bahwa saya itu ada di dunia yang fisik tersebut. Nah, tetapi di balik ada fisik tersebut, aku kecil, juga terdapat aku besar yang universal tersebut, yang terdapat kebenaran absolut atau mutlak itu sendiri. Kemudian izin membahas mengenai kebenaran relatif terhadap orang atau manusia itu sendiri. Misalnya kan juga bisa dibedakan menjadi si A, si B, dan si C. Karena padahal sama-sama manusia, tetapi bisa terbagi lagi menjadi ini si A loh namanya, ini si B loh, ini si C. Seperti itu. Lalu terbagi lagi menjadi karena dengan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku, misalnya gini, misalnya di negara tertentu bahwa yang dinamakan paras yang cakap misalnya adalah atau pemahaman-pemahaman pemahaman yang yang dipegang oleh seseorang, misalnya seseorang tersebut misalnya yang dinamakan cakap itu harus hidungnya mancung gitu, atau yang disebut cakap itu adalah yang begini begitu gitu. Nah, tetapi yang disebutkan oleh seseorang tersebut itu belum tentu sama dengan pemikiran persepsi di orang yang lain. Nah, inilah kebenaran relatif gitu. Tetapi mungkin punya ya kecenderungan misalnya gini, yang dikatakan mungkin punya kelebihan gitu kan. Di dunia ini misalnya seseorang tuh punya kelebihannya. Dia parasnya cakap gitu. Keluarganya terpandang. Lalu dia pandai dalam melakukan apa gitu. Punya keterampilan dan lain-lain gitu. Nah, jadi misalnya seperti itu. Jadi seseorang yang menurut penyebutan bahwa yang termasuk dalam kategori orang-orang yang punya kelebihan lah menurut orang gitu. Nah, orang-orang seperti ini misalnya, atau misalnya ambil contoh adalah misalnya yang menjadi aktor atau aktris gitu kan. Oh, orang anggap yang menjadi aktor aktris ini kan cakep gitu. Sudah punya kelebihan-kelebihan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau yang dalam keseharian yang ditemui
siapapun itu misalnya yang dilihat, oh punya kelebihan, paras yang cakap, keluarga yang terpandang, pandai dalam segala hal, keterampilan misalnya kan, seperti itu. Mungkin di balik keterampilan adalah dia yang bekerja keras, rajin, gagah, dan segalanya. Tetapi yang dinilai oleh pihak lain yang melihat sosok tersebut, misalnya timbul, oh kagum, saya kagum dengan yang dilihatnya, misalnya sosoknya ideal, kuat, misalnya gagah, idaman lah begitu. Ambil contoh yang positif, contohnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, tetapi karena ini dikatakan kebenaran relatif, contohnya misalnya, sosok yang dipandangnya itu adalah ideal, kuat, gagah, semualah yang mengagumkan gitu lah ya. Nah, tetapi di balik kebenaran relatif tersebut terdapat kebenaran absolut gitu, bahwa terdapat hukum yang dinamakan ke dalam anicca atau anatta gitu. Terdapat hukum yang tidak lekang atau masih dalam pengaruh yang dinamakan bisa ketidakkekalan maupun yang dinamakan sebenarnya tanpa aku itu sendiri. Maksudnya gini. Jadi misalnya sosok yang tadinya dianggap, oh itu saya kagum, ideal, dan sebagainya lah menurut pandangan masing-masing seperti itu. Kemudian waktu berjalan, oh saya melihat idealnya seperti ini gitu kan. Nah terus waktu berjalan itu melihat mungkin sosok yang persepsi yang selama ini telah dipegangnya muncul itu suatu ketika mungkin mengalami perubahan, mengalami ketidakkekalan. Misalnya yang dilihat itu kan tadinya, wah sosoknya begitu kuat, begitu gagah gitu kan, idaman gitulah ya. Ya, sehingga melekat misalnya ada yang sampai melekat lihat artis atau aktor sampai ikutin dan segalanya sampai terikat misalnya. Nah, lalu ketika mengikuti ternyata suatu ketika mengalami perubahan, sakit, aktor tersebut sakit, lalu mengalami perubahan di dalam sosok yang tadinya dikagumi tersebut sebagai idealnya itu. Nah, tentunya setelah melihat kebenaran dari adanya ketidakkekalan tersebut, perubahan bahwa bisa berubah, bahwa terhadap rupa atau mungkin terhadap penampilan dan perawakan dan sebagainya berubah, tidak sesuai dengan yang awalnya, lalu merasa terpukul, lalu sedih, misalnya. Seperti itu. Jadi, di balik dari kebenaran relatif, sebenarnya ada kebenaran absolut yang sebenarnya itu. Demikian adanya yang mungkin perlu dipahami. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah perihal bagaimana menggenggam waktu ya, menggenggam waktu. Jadi mungkin saja di dalam kehidupan ini kita akan bertemu banyak sekali manusia yang dikategorikan ke kita sebagai manusia gitu kan, yang sebagai sosok-sosok kita kagumi dan sebagainya, kita belajar. Yang kita pelajari adalah dari keteladanan sosok tersebut gitu. Jadi misalnya, misalnya gini. Jadi yang kita kagumi bukan yang tidak kekal, yaitu rupanya, rupa, penampilan, fisik, ketenaran, lalu yang dikategorikan sebagai yang akhirnya akan sebagai ilusi atau hanyalah semu.
gitu, tetapi lebih kepada mungkin pembelajaran untuk bersyukur, misalnya teladan sosok tersebut bagaimana bertemu Dharma, menerimanya, prakteknya, rajin belajar prakteknya, memahami hukum sebab akibat, itu mengenai berdana, mengenai meditasi, samadhi, bahkan menghormati orang tuanya, sopan santun, membantu orang-orang yang susah, rajin beribadah misalnya gitu. Atau berusaha bagaimana pelatihan yang dikagumi itu dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatannya, atau dinamakan memiliki keluhuran. Nah, jadi belajar dari yang seperti ini. Jadi karena untuk mencegah yang tadi itu terjadi bahwa ternyata selama ini bisa sosok yang selama ini dipegang ternyata bisa ditutumbang akhirnya itu. Nah, merasa bisa sedih, terpukul, gelisah gitu. Nah, untuk mencegah timbulnya atau terjeratnya kembali ke dalam penderitaan yang berlarut-larut, sehingga harus memahami yang namanya kebenaran mutlak tersebut. Gitu sih, jadi saya teringat juga mengenai hal ini, itu kisah di mana Sangren, Master Cheng Yen, yang juga sama dahulunya seperti manusia pada awalnya, kita juga ada lahir, tumbuh berkembang, hingga menghadapi masa-masa di mana perjalanan hidupnya, di mana Sang Renwati itu di dalam perjalanannya, ketika waktu terpukul melihat sosok ayahnya tuh yang tiba-tiba sakit tumbang gitu. Bahkan setelah selang waktu berpulang pun bagaimana untuk memulihkan, melepaskan ikatan-ikatan penderitaan itu. Sehingga sampai akhirnya menemukan sejatinya jalan untuk keluar dengan mempelajari kebenaran-kebenaran absolut tersebut suci. Kemudian yang saya dapatkan mengenai bagaimana menggenggam waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan nilai hidup bermanfaat bagi orang banyak. Itu sejaku kanan saja. Kanan Sece udah sharing sangat bagus ya dengan memberikan kita contoh-contoh juga. Kanan Sece. Sidi Sesio, mau sharing lagi Ya, Sesio? Silakan. ya. Saya mau coba sharing bagaimana memahami kebenaran mutlak dibandingkan dengan kebenaran relatif ya, dengan contoh yang tadi udah Rosi Suci juga sampaikan gitu. Jadi manusia lahir pasti mati, itu kebenaran mutlak. Jadi nggak ada yang namanya manusia lahir nggak mati-mati. Jadi mutlak pasti mati, itu udah kebenaran mutlak. Manusia lahir pasti mati. Apa yang timbul pasti hilang ya. Jadi termasuk bumi ini gitu, walaupun kelihatannya baik-baik saja, suatu hari bisa aja musnah. Ya, jadi nggak ada yang kekal di situ. Itu kebenaran mutlaknya. Sedangkan kalau kebenaran relatif, kita bicara tentang manusia yang mati tersebut. Relatif umumnya yang lebih tua memang pada prinsipnya kemungkinan meninggalnya ada, tapi bukan berarti yang muda nggak meninggal gitu, lebih duluan dibandingkan yang tua gitu. Jadi tergantung juga gitu. Relatif umumnya orang baik panjang umum, tapi banyak juga orang baik yang pendek umur gitu loh. Karena mereka itu juga diizinkan untuk meninggalkan bumi ini lebih cepat gitu loh. Sebelum bumi ini hancur misalnya gitu. Jadi itu hanya contoh-contoh tentang bagaimana kita melihat kebenaran mutlak VS dibandingkan dengan kebenaran relatif dari sudut pandang yang ingin saya coba sampaikan. Kan yang suci. Kanan Sesio. Kanan Sesio Sece udah sharing sangat bagus ya. Masih ada yang sharing? Atau kita lanjut kuis saja dulu ya Sece. Cara menjawab kuis, jawab di chat room everyone. Nomor soal, jawaban. Contohnya 1D, 2A ya. Kanan Sesio Sece. Kita lanjut kuis pertama. Menurut episode ini, langkah awal untuk melenyapkan kerisauan batin adalah dengan melatih
4. A. Kebenaran mulia. B. 6 paramita. C. 10 kebajikan. D. 8 jalan mulia. E. 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Ayo sesiung-secie dijawab. Ayo sesiung-secie. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Yang kedua, makna dari 3 latihan tanpa kebocoran adalah A. Latihan yang menghindari kehidupan dunia. B. Latihan untuk kaum monastik saja. C. Latihan untuk meninggalkan masyarakat. D. Latihan untuk mencapai kekuatan gaib. E. Latihan yang mencegah kebocoran batin berupa kerisauan dan delusi. Ayo dijawab C. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Latihan yang mencegah kebocoran batin berupa kerisauan dan delusi. Kita lanjut kuis ketiga. Dalam episode ini dijelaskan bahwa batin memperoleh keleluasaan dapat dicapai melalui A. Menjauh dari manusia dan urusan dunia. B. Memutus seluruh hubungan sosial. C. Mengandalkan kondisi luar yang tenang. D. Penguasaan ritual dan mantra. E. Kekuatan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Kekuatan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita lanjut. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebenaran mutlak menurut episode ini? A. Kebenaran yang hanya berlaku di masyarakat. B. Kebenaran yang dilihat oleh orang awam. C. Kebenaran berdasarkan kebiasaan manusia. D. Kebenaran yang dihasilkan oleh peraturan sosial. E. Kebenaran sejati yang dipahami oleh para suciwan dan melampaui duniawi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Kebenaran sejati yang dipahami oleh para suciwan dan melampaui duniawi. Lanjut yang kelima. Mengapa seorang praktisi perlu memahami kebenaran relatif? A. Agar dapat menjauh dari dunia. B. Agar tidak terikat pada ulas asih. C. Agar hanya fokus pada pembebasan pribadi. D. Agar dapat menghindari konflik. E. Agar dapat masuk ke tengah masyarakat dan membimbing makhluk sesuai kondisi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Agar dapat masuk ke tengah masyarakat dan membimbing makhluk sesuai kondisi. Terus ke-6. Makna dua kebenaran yang ditekankan dalam episode 41 adalah A. Memilih antara kehidupan duniawi atau spiritual. B. Menjalani kehidupan dunia tanpa latihan batin. C. Mengutamakan kebenaran mutlak dan menolak kebenaran relatif. D. Mengutamakan kebijaksanaan tanpa sila. E. Menggunakan semangat non-duniawi untuk menjalankan misi duniawi. Ayo dijawab. Sesiung-seci. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah E. Menggunakan semangat
non-duniawi untuk menjalankan misi duniawi. Karena Sesiung Sece yang udah turut meramaikan kuis malam ini ya, Sesiung Sece. Sekarang kita kembali ke sesi sharing. Sesiung Sece yang mau belajar sharingnya, silakan. Sambil menunggu pemenang kuis, Sesiung Sece yang mau belajar sharingnya. Sharing pengalaman atau sharing apa saja juga boleh Sesiung Sece. Kita belajar belajar sharing pengalaman ya. Belakangan ini di Pulau Sumatera terjadi bencana ya. Mungkin Sesiung Sece yang ada ikut baksos atau bantuan untuk pembersihan ya di Kuala Simpang atau Sibolga atau di mana juga boleh sharingnya Sesiung Sece. Halo Sesiung, silakan Sesiung. Wan An, Wan An Sesiung. Cảm ơn Sang Ren Kaiser, cảm ơn Sesiung Sece, cảm ơn Weni Sece. Izinkan saya sharing untuk materi ini ya, perihal kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Nah, ini kalau menurut saya, Sesiung Sece kalau saya salah tolong saya direvisi, diralat. Saya korelasikan ya, saya sambungkan dengan terjadinya bencana alam yang terjadi di Sumatera dan di Aceh Tamiang ya. Ini seperti kebenaran mutlak ini seperti kalau bisa saya simpulkan itu seperti kebenaran mutlak ya. Alam yang berubah ya dan lingkungan lingkungan yang tidak seimbang sehingga mengakibatkan banjir ini terjadi dan juga disebabkan oleh ini ya keserakahan manusia yang eh, secara ini ya secara berlebihan untuk mengambil kayu di ini ya di lokasi hutan ya. Kalau untuk kebenaran relatif ini kebenaran relatif ya kalau saya korelasikan dengan kejadian bencana ya. Ini menurut versi saya ya. Eh, Warga yang tertimpa bencana ini ya mereka benar-benar merasa sedih dan kehilangan ya dan banyak dari anak-anak juga mempunyai rasa tidak aman ya karena pola hidup mereka yang biasanya pagi mereka sekolah sekarang mereka bermain-main ini ya bermain-main lumpur lah ya ini kebenaran relatif. Nah jadi kalau bisa saya ini ya saya simpulkan kalau di ini di sebagai relawan ya kita di Ceci ini kita juga sepertinya ada di ini ya di tengah-tengah ya di antara kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang relatif ya. Ya tentunya ya saya juga sadari sebagai relawan bantuan yang diberikan untuk para warga itu ini ya tidak bisa membantu semua korban korban bencana ya. Dan pada saat kita melakukan kegiatan pembersihan sekolah itu untuk lumpur-lumpurnya juga tidak bisa kita sekaligus pembersihan secara total dalam waktu yang singkat. Dan tentunya ini pasti akan mengalami satu proses buat korban bencana ya mereka tentunya trauma karena kehidupan yang mereka awalnya berjalan dengan normal ini tiba-tiba berubah menjadi suatu kondisi yang tidak
ini ya, kalau saya boleh bilang tidak menyenangkan dan sangat sangat menderita lah ya, menderita karena semua sumber daya tidak tersedia ya, baik air, baik listrik, dan kondisi rumah mereka juga ini ya penuh dengan penuh dengan ya, lumpur yang mempunyai aroma yang lumayan lah ya. Kemudian eh, kita sebagai relawan juga ini ya dari yayasan juga setiap hari awalnya menyediakan ya makanan hangat siap santap itu 1.000 pack ya untuk para korban di Aceh Tamiang. Tapi tentunya ini bantuan ini pastinya tidak akan berlangsung terus menerus tanpa ini ya. Pasti ada batas waktu yang diberikan bantuan oleh pihak yayasan ya. Jadi ini kebenaran ini seperti kebenaran yang mutlak lah ya, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi ya karena ada eh, sebab dan kondisi ini menurut pemahaman saya. Kemudian saat melihat kerusakan kerusakan yang ini ya yang yang hebat ya, eh, mobil menimpa mobil ya sampai ada yang 3 lapis ya. Ini kita ini merupakan kebenaran relatif ya, karena yang namanya bencana ini juga ada yang besar, ada bencana banjir yang biasa. Nah, ini dan ini ya melihat penderitaan mereka ya, ini tentunya relawan ini ya sangat hati sangat pilu. Ya ini aja yang ingin saya sharing. Kan ơn Weni Suci sudah beri kesempatan. Kan ơn Susiung Suci, Wan An. Karena Nanong Sesiong udah berbagi sharingnya, karena Sesiong Sesi. Saya bacakan dulu pemenang malam ini ya. Yanti Lin Secie dari Muara Karang, Yanti Chen Secie dari Medan. Yang ketiga Herianto Sesiong dari Jambi, Lempak Sidijaya Sesiong dari Batam, Atikasari Secie dari Madan Misi, Mining Secie dari Tebing Tinggi. Dari Sesiong Secie ini ada yang mau sharing? Yuk kita belajar sharing. Kalau malam ini juga pesertanya juga tak banyak ya, jadi kesempatan kita juga untuk belajar sharing 1-2 kata juga tak masalah, Sesiong Secie. Ibaratnya turut meramaikan Zoom ini ya, supaya tak bosen juga. Karena belum ada yang sharing, izin sharing sedikit ya. Mungkin saya juga kemarin ada ikut ya ke Kuala Simpang gitu. Kalau tak salah yang pembersihan yang keempat kali itu. Memang kondisinya sangat kelihatannya sangat gimana ya, kalau kita yang mengalaminya tentunya sangat tak gampang ya untuk bisa menerima. Karena itu semuanya pada rusak. Kebetulan waktu itu kita pembersihan di sekolah yang semua kursi, meja, dan ruangan di kelas itu pada rusak semua, nggak bisa dipakai lagi. Dan lumpurnya lumayan tebal, dan membersihkannya itu juga sangat tak gampang. Kita memakai sapu yang untuk menyapu itu juga bisa patah ya.
karena saking tebalnya itu lumpurnya. Ya tentu sangat kanan juga ya siswa-siswi semuanya bersatu hati untuk membantu pembersihan ini. Kita juga sangat kanannya ada di Siji, jadi bisa menjadi bagian untuk bersumbangsi untuk masyarakat di saat mereka membutuhkan tenaga kita. Dia sangat kanan ada siswa-siswi yang ikut serta yang lumayan banyak juga kemarin itu dari Medan turut membersihkan sekolah tersebut. Siswa-siswi yang lainnya ada yang mau sharing? Ini ada siswa yang waktu kita masih lumayan panjang loh nih sesi. Ada yang mau sharing nggak ya? Nah, Rosi Sece masih mau sharing, silakan Sece. Ya, izin ya. Tangannya Sece. Saya jadi teringat begini Sece. Di tiap keluarga kan punya interaksi yang berbeda-beda sama anaknya misalnya gitu. Nah, tapi yang pasti di tiap keluarga itu misalnya jika memiliki buah hati dan mampu untuk memberikan pendidikan pendidikan sekolah, tentu akan berusaha buat menyekolahkan anaknya gitu kan ya. Seperti itu saja. Jadi tetapi satu hal mungkin yang lebih banyak sih cenderung di masa yang lebih dulu, sekarang udah lebih terbuka gitu. Zaman dahulu masih banyak yang berpegang pada nilai prestasi anak gitu yang terutama. Sehingga nilai prestasi yang bagus itu merupakan yang dipegang bahwa itulah yang menyatakan keberhasilan buat anaknya. Gitu. Nah, ini kalau saya lihat adalah salah satu dari kesepakatan yang terbentuk dari masyarakat mengenai nilai prestasi. Bahwa kalau nilai prestasi yang tinggi itu cenderung anak-anak yang pintar. Seperti itu, dan itu kebenaran relatif. Gitu. Tetapi ada juga di negara lain mungkin prestasinya berbeda-beda. Ada mungkin negara lain lebih melihat prestasi ke olahraga. Gitu. Ada juga mungkin negara lain yang prestasinya lebih ke pendidikan umum. Ada pula mungkin yang lainnya seperti itu. Tetapi berlakunya berbeda-beda, tetapi ada satu bahwa mengenai nilai prestasi pendidikan gitu. Gitu. Nah, biasanya zaman dahulu sih lebih banyak, sekarang sih udah lebih banyak perubahan-perubahan, tidak memegang persepsi seperti itu gitu. Jadi sehingga menuntut anaknya itu belajar sampai yang penting kamu dapat nilainya bagus gitu kan. Jadi hanya mengejar nilai, mengejar dari luarnya saja yang termasuk yang dinilai di masyarakat itu
pencapaian, bahwa anak saya tuh hebat, pintar, nilainya tinggi gitu kan. Nah, di sini di balik semuanya itu terdapat kebenaran absolut mutlak yang perlu dipahami juga dan sudah masuk dan sekarang sudah banyak juga yang tidak secara langsung terikat oleh nilai. Tetapi pengajaran orang tua tetap mendidik, mendampingi, tetapi tidak hanya berdasarkan nilai, tetapi juga berdasarkan karakter, budi pekerti, berdasarkan membangkitkan cinta kasih yang ada di diri yang dikatakan cinta kasih tersebut ada pada dasarnya ada dimiliki oleh setiap makhluk yang perlu dibangkitkan. Jadi mungkin orang tua setelah memahami juga belajar mengenai ajaran, semakin berkembangnya zaman gitu. Tidak hanya menuntut nilai, tetapi menyelaraskan dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Sehingga bagaimana mencari solusi dalam metode terampil dalam tumbuh kembang anak tersebut. Sehingga lebih ke mengasah ke dalamnya gitu. Jadi mengasah bagaimana bisa berbaur dengan teman-teman satu sama lainnya, bagaimana bisa bertahan di sekolah. Misalnya kalau bertemu sama teman-teman yang berbeda sifat, ada yang bully dan bagaimana ketahanan mentalnya, bagaimana mengisi dirinya itu lebih kuat dalam bertahan tersebut. Tentunya di dalamnya perlu ada pemberian cinta kasih dari orang tua kepada anak tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan yang dinilai secara umum, yaitu mengejar prestasi, tetapi bagaimana usaha proses perjuangan anak sebelum sebelum mencapai ujian tersebut itu juga perlu dinilai gitu. Jadi makanya bisa mendapatkan keharmonisan itu anak sama orang tua. Itu saja mungkin yang saya teringat sejak perihal itu. Kanan saja. Kanan saja udah berbagi sharing lagi ya, kanan saja. Di sini saya juga jadi teringat ya dengan orang tua saya ya, yang dulu sangat keras kalau soal sekolah. Semuanya itu harus baik-baik belajar, harus tidak tamat sekolah. Ya, orang tua dulu ya mungkin ya, salah satunya orang tua saya, apa saya itu orang yang nggak keras ya. Tapi ya itulah, mungkin dulunya tak seperti sekarang ya yang bisa kita baca di medsos. Jadi bisa lebih terbuka lah pikiran kita ya. Kalau orang dulu kan tak ada, nggak bisa baca-baca gitu. Jadi pikirannya yang ada itu ya kalau kolot ya tetap kolot, susah untuk dirubah. Kalau dulu dari papa saya itu perempuan itu wajib bangun pagi, harus urus rumah tangga, harus bisa kerjaan rumah. Sedangkan cowok itu seperti raja. Ya itu zaman dulu, kalau sekarang tidak lagi ya, seje. Sekarang tentu dari ponakan saya juga, walaupun cowok, diajarkan untuk bisa cuci piring, masak nasi, ya supaya mereka juga mandiri ke depannya. Anak-anak sekarang lebih kreatif ya, mungkin karena adanya HP Android yang bisa mencari banyak hal. Tentu saja kita berharap mereka juga mencari dan mendapatkan hal-hal positif
yang bisa membangun pemikiran mereka, supaya ke depannya mereka juga tahu jalan yang harus mereka tempuh sebenarnya. Ayo sesi yang lainnya mau sharing. Ini lagi dibuka kesempatan untuk belajar sharing sesi. Waktu terus berlalu dan umur kita terus berkurang. Kalau dulu ulang tahun umur kita bertambah, tapi setelah berada di sisi dan ikut master, kita semua menyadari umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Karena Nang Ciwi sesi yang mau sharing lagi. Ya, karena ini Sice ya, karena session Sice ya, karena kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, Ya, terima kan kasih. ya, tadi sharing dari Along Sesiong ya, tentang bencana, bagaimana perjuangan teman-teman ya, dalam membantu untuk meringankan penderitaan mereka yang tertimpa bencana. Nah, pada saat itu kita teringat ya bahwa kondisi bencana ini karena ketidakstabilan dari 4 unsur ya. Ketidakstabilan dari 4 unsur, maka ketidakstabilan 4 unsur ini kita tidak bisa melihat secara fisik mata ya, fisik mata. Nah, tetapi oleh orang-orang yang telah mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, mereka bisa memahami bahwa adanya ketidakseimbangan dari 4 unsur itu. Nah, inilah yang bisa dilihat oleh para suciwan. Inilah kebenaran yang bersifat hakiki. Sedangkan yang kita lihat adalah pohon-pohon ya. Nah, pohon ini juga susunan dari 4 unsur. Ya, namun dikatakan pohon, mengapa? Ya, supaya mempermudah ya dalam kita berkomunikasi yang bentuknya demikian, ada daun, ada akar, itulah pohon. Nah, inilah yang bersifat kebenaran yang bersifat relatif ya. Kebenaran bersifat relatif yang kita lihat seperti yang sering diseringkan juga oleh teman-teman ya, meja misalnya. Apakah ini meja? Ya demikianlah kesepakatan ya dalam bahasa dan lain-lain bahwa ini adalah meja yang segi 4, berkaki 3, 4 dan lain-lainnya begitu ya. Terbuat dari apa? Ini adalah kebenaran yang bersifat relatif yang kita ketahui untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Jadi memang kebenaran yang bersifat hakiki, yang mutlak ya, yang suka dikatakan kebenaran mutlak. Yang pertama yang kita tahu adalah yang mutlak, yang benar-benar yang mutlak, yang tidak terkondisi adalah ya sifat hakiki kebudayaan dalam diri kita. Terus hal-hal mengenai 4 unsur ya, yang mutlak ada tiadanya kita, tetap ada materi 4 unsur tentang penyusun materi 4 unsur ini. Atau ada tiadanya rupa, selalu ada kesadaran. Atau juga hukum 12 nidana itu terus berjalan. Jadi ini adalah sesuatu kebenaran yang bersifat mutlak yang akan selalu ada. Sedangkan apa yang terjadi hasil kesepakatan kita menyebutkan sesuatu dan kondisi dan lain-lainnya dalam berbagai bahasa dan lain-lainnya, nah inilah bersifat kebenaran yang bersifat relatif. Nah, oleh sebab itulah di dalam perjalanan kita untuk kembali kepada sifat kebenaran yang mutlak ini, nah, kita akan menghadapi banyak kondisi luar ya, dan ini adalah satu proses dengan kita menggunakan uh, kebenaran yang mutlak yang kita ketahui tentang prinsip kebenaran, 12 nidana, ya tentang 4 unsur dan lain-lainnya, maka kita bisa mengatasi kerisauan-kerisauan yang timbul dari kebenaran-kebenaran yang bersifat relatif ya. Yang bersifat relatif ini memang satu proses yang terus berjalan ya. Misalnya kita melihat satu benda, kita bisa mengatakan kita menyukai, ada orang yang melihat itu tidak menyukai. Jadi kebenaran-kebenaran yang relatif ini selalu timbul dan dengan kebenaran yang bersifat mutlak kita ketahui, kita
berusaha mengatasi kerisauan-kerisauan demikian. Ya, kan en ya. Wenn ili sice, kan en, susun sice, kan en. Karena nong cewek yang udah sharing lagi ya. Karena yang udah sharing dengan contoh-contoh untuk kita supaya lebih mengerti ya. Ini yang Tilin Sece dari Muara Karang, ada mau sharing nggak ya? Yang Chen Sece dari Medan. Haryanto Sesiong dari Jambi. Sesiong tadi udah sharing, Kanang Sesiong. Adika Sari Sece. Ini Sece dari Tebing Tinggi. Ayo Sesiong Sece, kita genggam kesempatan untuk belajar sharing. Tuh, halo, Ya, Sesiong. dengar nggak? Haryanto Sesiongnya, ya silakan Ya, Sesiong. saya. Kanan Sesiong. Ya, siang. Selamat tahun baru ya. Ya, Sesiong. Iya. Dia ngomong ada beban ya. Telat teman bunga dan relatif itu bersitannya contohnya saya misalnya saya makan makanan pedas-pedas, makan lemak satu mah makan pedas, orang bisa satu mah orang bisa makan pedas. Orang bisa makan pedas. Kami saya pedas misalnya itu namanya lunak ya. Itu uh, biasanya aku bisa tetap berat 10 kilo, orang bisa tetap berat 10 kilo itu. Dari itu pendek supaya ngomong. Ya, kanan Sesiong udah sharing. Ada apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Sesiong, kanan Ya, Sesiong. ada ya. Ya, kanan Sesiong udah memberanikan Ya, diri untuk belajar sharingnya. ya dikit-dikit lah. Ya, Sesiong Jayo. Ayo Sesiong Sece, masih ada yang mau sharing? Ini ada Dr. Nani Sece. Ayo Sece belajar sharing. Malam Suci, aku mau belajar sharing boleh? Boleh, silakan Sece. Sebenarnya kalau melihat tentang kebenaran mutlak, kalau saya sih kalau misalnya apa ya, seperti udah di-share tadi, kebenaran mutlak itu sebenarnya mengingatkan kita semua hal itu nggak kekal dan saling bergantungan. Mungkin kadang kita marah, kadang sedih, tapi kita harus ingat itu nggak akan selamanya. Kalau saya relate dengan profesi saya sebagai guru TK lagi. Tiap hari itu ada aja yang unik, yang berbeda dari anak TK. Kadang hari ini dia bisa manis, besok mungkin dia lagi moody karena kurang tidur atau begitu. Ada juga yang sebenarnya ada satu sih kalau ketemu orang tua murid tuh ada satu pertanyaan yang selalu hampir semua orang tua murid tanya ke saya. Miss, kenapa kalau anak di kelas itu lebih nurut sama gurunya, lebih bisa diatur, tapi kalau di rumah beda, dia bilang. Kalau di rumah mau-maunya aja, nggak mau dengar kadang. Sampai
kadang kalau misalnya ada orang tua tuh bilang, saya harus sampai pakai nama Mami supaya mereka mendengar saya. Nah, itu contoh keadaan tuh nggak tetap. Ya, kalau saya sih jelasnya beda sih. Mungkin kalau misalnya di kelas kan mereka banyak. Jadi kita ada peraturan kelas yang emang harus diikutin. Jadi mungkin mereka mulai belajar bersosialisasi tentang kehidupan sehari-hari di kelas. Sedangkan mereka mungkin tahu kalau di rumah itu mama, papa pasti sayang, mbak pasti dengar saya. Jadi mungkin jadi kayak raja dan ratu kecil di rumah. Kadang seringnya soal itu kalau sama orang tua. Itu kan juga contoh yang nggak ada keadaan yang tetap. Nah, kalau misalnya eh, seperti tadi kebenaran mutlak juga kan sebenarnya ngajak mungkin sepertinya eh, mengajarkan semua saling bergantungan. Kalau saya perilaku kita itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Kalau misalnya kita lagi bad mood, mungkin kalau orang lihatnya kita cemberut, orang akan menjauh. Kalau saya di kelas, mungkin kalau saya lagi nggak senyum, itu bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku murid saya. Jadi ya, harus mungkin sebagai seseorang kita juga harus tenang. Dan ini yang saya pelajari semenjak jadi relawan Seci juga sih. Karena lah praktek Dharma itu nggak cuma diucapin, tapi juga diwujudin gitu loh. Dari tindakan kecil setiap hari. Mungkin kalau saya dari kelas yang sederhana, dari cuma menanyakan keadaan anak sehari-hari, apa kabar, kemarin ngapain, liburan ngapain, itu sedikit banyak bisa menanam benih cinta kasih. Sedangkan kalau mungkin uh, keadaan like, maaf kalau sering kata like, jadi ya kita juga nggak cuman kalau harusnya sih ya, nggak cuman teori, tapi juga diwujudkan lewat kesabaran, perhatian, dengan orang-orang di sekitar kita juga. Jadi semua like mungkin keadaan, habis itu uh, suasana akan lebih kondusif untuk kita sama-sama semua. Itu aja. Kanan Sece. Kanan Sece udah berbagi dengan kita ya pengalamannya. Tentu dari kita setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Seperti kata Master, setiap orang dan hal yang kita temui adalah ladang pelatihan diri kita. Ayo Sesong Sece yang mau sharing. Miling Sece. Malam Sece Weni. Malam Sesong. Ya, selamat malam Sece semuanya. Kanan Sang Kaisi. Saya masuknya terlambat, saya nggak dengerin ceramah Master. Saya lagi bingung juga lihat tadi ini membahas tentang kebenaran mutlak dan kebenaran relatif ya. Ini memang satu pelajaran yang sudah naik level ya nih ya. Karena ini sangat sulit dipahami ya, harus secara perlahan-lahan. Jadi saya juga udah mendengarkan beberapa sharing dari Sesong Sece semuanya luar biasa ya. Jadi memang tentunya kita ini seperti sedang memasang puzzle ya, puzzle dipasang dirangkai supaya bisa terlihat bentuknya yang jelas. Nah, ini juga memang adalah kebenaran relatif atau juga biasa suka kita sebut juga kebenaran konvensional, yaitu kebenaran yang disepakati. Ya, kita sepakat bahwa rumah yang 5 lantai itu tinggi ya karena kita bandingkan dengan yang rumah 2 lantai atau rumah 1 lantai. Tapi begitu dibandingkan dengan gedung tinggi yang 100 lantai, tentunya rumah yang tadi kita bilang tinggi udah nggak tinggi lagi. Nah ini kan kebenaran relatif atau kebenaran yang disepakati ya. Jadi sebetulnya seberapa sih tingginya? Tinggi itu tidak terbatas juga ya.
Jadi kalau kebenaran yang mutlak itu adalah ya yang tidak bisa kita apa ya kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi seperti 4 unsur tadi yang Sesung Ong Chiwe bilang ya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ya tidak lepas atau tidak lebih dari 4 unsur. Jadi unsur padat, unsur cair, unsur eh, udara, unsur panas. Ya. Jadi bahkan diri kita ini pun tidak ada. Nah itu hanya 4 unsur ya. Dari 4 unsur itu terbentuk jadi batin dan jasmani. Jadi sebetulnya tidak ada diri ini tidak ada. Nah itu udah kebenaran mutlak yang levelnya udah makin tinggi lagi ya. Jadi apa? Bahkan kematian yang kita juga anggap kebenaran mutlak secara fenomena alam bahwa orang lahir pasti akan mati gitu ya. Tetapi kalau kebenaran mutlak yang lebih tinggi, yang hakiki, tidak ada aku yang mati. Yang ada hanya satu kesadaran yang terus berlanjut, terus berlanjut. Nah, itu kan makin susah kita ininya ya. Akan tetapi ya kita secara perlahan mengerti bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu pasti akan eh, menjadi bertahan, kemudian berubah, kemudian lenyap. Sama juga pikiran muncul, bertahan, berlangsung, berubah, lenyap. Jadi segala sesuatu eh, yang terjadi karena berbagai sebab, ya dia akan menjadi musnah. Tidak ada lagi sesuatu yang terjadi. Jadi makanya sesuatu yang muncul udah lahir dia pasti akan mati. Itu hukum kebenaran alam, fenomena alam yang mutlak juga ya, tapi bukan mutlak yang kebenaran yang tertinggi ya. Jadi memang di sini kenapa sih kita mau memahami kebenaran-kebenaran mutlak ini? Kalau kita hanya memahami kebenaran yang relatif, yang konvensional, kita akan melekat di sana. Seseorang itu membuat saya marah, tadi kata siapa, Atika saja ya, kalau saya membuat saya marah. Sebetulnya ya siapa yang marah gitu ya? Karena marah itu bentukan dari rasa tidak suka, karena ada dia yang berkata, ada kita yang mendengar, ada lingkungan, ada ini bentukan ya, sebab akibat yang saling bergantungan lagi ya. Jadi kemarahan itu muncul. Kemarahan itu pun juga nggak bertahan sebetulnya, lepas saja akan lewat, berubah. Tetapi karena kita melekat kepada kebenaran yang relatif tadi, kita bertahan pada kemarahan sehingga marahnya berlangsung terus dan akhirnya membuat penderitaan yang bertubi-tubi. Jadi makanya dengan mengetahui kebenaran yang mutlak bahwa segala sesuatu itu ya yang terbentuk akan musnah. Jadi kata-kata itu juga berlalu, nggak usah dilekati, nggak usah dipegang gitu. Jadi baru kita bisa lebih tenang menjalani ya hidup kita ya. Jadi bebas daripada kemelekatan. Jadi konsep katanya tanpa aku, ya itu kan juga kebenaran mutlak ya tanpa aku. Tetapi kita kan selalu menganggap aku itu ada. Nah, ini kebenaran yang konvensional yang paling sulit kita lepaskan akunya ini. Ya aku yang memberi dia, aku aku yang menerima dari dia. Akunya selalu ada. Jadi eh, kalau di dalam kebenaran mutlak nggak ada aku katanya. Kenapa? Ya karena aku hanya bentukan, hanya 4 unsur tadi, hanya batin dan jasmani. Ketika batin dan jasmani terurai, akunya mana? Nggak ada aku lagi ya. Jadi Hoklai mati, itu kan kesepakatan. Hoklai mati, kesepakatan relatif. Padahal kalau secara kebenaran mutlak itu hanya sebuah siklus. Tetapi kesadaran dan karmanya itu masih berlanjut karena belum memutus kelahiran kembali. Tapi kalau udah memutus kelahiran kembali, nah itu kan nggak ada lagi, nggak ada aku, nggak ada apa lagi. Jadi memang yang kita sekarang bahas itu teori-teori, masih teori-teori. Ya, jadi saya juga membahas ini karena juga
teori-teori ya, berteori. Ini saya lagi berteori juga. Jadi apa seperti kita ya masih suka bangga akan kekayaan, akan gelar, akan kecantikan. Sebetulnya apa sih nama ya kebanggaan, harta dan apalah semuanya nggak ada lagi nanti nggak ke bawah kan gitu. Nah itu jadi itu adalah kebenaran-kebenaran relatif yang di dunia ini dalam hidup ini kita kejar. Nah kalau terlalu melekat di sana ya kita akan menderita. Wah, saya tidak seganteng dia, gitu. Sehingga saya tidak mudah mendapatkan pasangan hidup, atau saya tidak sekaya dia, karena itu saya tidak dipandang oleh orang-orang. Nah, ini kan membuat saya menjadi menderita, ya, karena memegang kebenaran relatif bahwa saya harus ganteng, saya harus kaya, harus terpandang, baru saya bisa jadi sesuatu, baru bisa jadi somebody, ya. Padahal saya ini sekarang nobody katanya. Ya. Jadi padahal di dalam kalau ajaran Buddha ya justru kita tidak melekat lagi kepada harus menjadi somebody gitu ya. I am nobody. Aku ini siapa gitu ya. Aku ini siapa? Aku tidak ada. Ya. Makanya Ajahn Chah itu pernah berkata, siapa Ajahn Chah? Ya, tidak ada Ajahn Chah katanya. Nah, tidak ada Ajahn Chah. Jadi tidak ada lagi. Ya, jadi mereka itu tidak ya sudah melampaui itu. Jadi tidak melekat kepada nama-nama besar, kehebatan-kehebatan, tidak menginginkan sanjungan-sanjungan. Jadi seperti juga Ajahn Brahm bilang, all is well, semua baik adanya. Nah, ini juga udah melampaui dualitas, ada baik buruknya ya. Jadi permasalahan itu tidak baik katanya. Nah, bagi Ajahn Brahm permasalahan itu baik juga. Kenapa? Bisa dipakai untuk melatih diri. Nah, jadi kalau kebenaran yang mutlak, semuanya itu menjadi apa? Ya bagus saja gitu ya, baik aja, tidak ada yang tidak baik gitu. Oke semuanya. Jadi kayak Master juga mengatakan apa? Kita bisa merubah yang polusi menjadi jernih gitu. Nah, merubah polusi jadi antara jernih dan polusi. Jernih itu asalnya juga dari polusi juga. Nah, jadi apa namanya ini udah melampaui ini. Jadi bahwa sebetulnya ya tidak ada polusi, tidak ada jernih. Kita yang dalam kehidupan inilah, karena ini mengakibatkan ini, sebab akibat. Nah, karena ada sebab akibat, ini yang mutlak itu sebab akibat. Kalau ada sebab, pasti akan ada akibat. Ini mutlak. Nggak mungkin ada akibat kalau tanpa sebab. Seperti itu. Jadi, karena terbentuk, maka dia akan musnah. Gitu ya. Karena terjadi, karena dia akan lenyap. Seperti itu. Jadi karena itu ketika sesuatu terjadi jangan terlalu melekat di sana. Kita akan menderita. Kita tahu bahwa ini akan lenyap. Ya, jadi ini akan berlalu. Oh dia sekarang nggak suka sama saya gini, nanti juga berlalu. Ya nggak usah dipikirin. Biar aja dia nggak suka ya itu masalah dia, bukan masalah aku. Dia yang nggak suka, perasaan nggak suka ada di situ. Kenapa harus ada di aku lagi? Nah gitu. Jadi dengan demikian kita sudah tidak lagi melekat kepada di sana. Bego amat katanya, udah dihina-hina kok diam aja, kok senyum-senyum aja nggak mau marah. Nah, karena kebenaran yang relatif, kebenaran yang konvensional itu kalau lu dihina harus marah, harus balas, harus klarifikasi. Jangan biarkan ya namamu dirusak. Namanya dirusak. Nama apa? Kalau udah kebenaran mutlak tidak ada lagi yang namanya nama-nama yang harus ini ya. Tapi kalau dalam kehidupan ini justru orang yang terlalu berpegang kepada kebenaran mutlak itu dibilang orang ini orang kayaknya ada sedikit nggak beres nih ya. Ini nggak beres ini, masih dimaki-maki diam aja, di ini gituin diam aja ya, ditampar pipi kiri kasih lagi yang kanan katanya. Itu kan ya ditampar pipi kiri kasih yang kanan, kenapa dia gue bodoh banget sih katanya. Padahal dia merasa ya nggak ada apa-apa gitu ya. Mau tampar ya tampar, lu senang tampar ya tampar lah, kira-kira gitu ya. Lu senang menghina ya hina lah. Itu masalahmu, bukan masalah aku. Aku nggak merasa ada yang dihina. Aku nggak ada aku lagi. Aku nggak ada aku lagi. Ini kan teori aja nih yang saya ngomong juga ya. Jadi, tetapi ini teori yang kalau dipraktekkan betul-betul, kita itu lepas dari penderitaan.
Tidak lagi penderitaan karena tidak memegang, tidak melekat di sana, tidak melekat. Jadi kemarahan itu tidak lagi muncul nantinya. Nah, itu kan mencapai pembebasan. Loba dosa moha jadi nggak ada lagi, tidak ada tanhanya, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada kebodohan lagi. Jadi sudah dilampaui semua yang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian kan itu. Ya, karena udah memahami kebenaran mutlak dan tidak lagi melekat kepada kebenaran konvensional, kebenaran hakiki. Ya, seperti kebenaran konvensional kita sepakat bahwa itu adalah meja, padahal nggak ada meja tuh. Nah, kalau kita bilang di dalam sehari-hari nggak ada meja, ini bukan meja, lu gila lu lah. Udah jelas-jelas ini meja, lu bilang bukan meja. Nah, kan gitu ya. Jadi itulah bedanya. Makanya kebenaran yang mutlak itu bukan meja, itu hanya bentukan dari kayu-kayu. Tapi kayu juga nggak ada. Dari mana? Ya dari pohon. Pohon juga nggak ada tadinya. Dari bibit. Bibit dari mana? Ada sebab akibat yang saling bergantungan. Karena dia bibit itu tumbuh, karena ada tanahnya, karena ada airnya, karena ada cahaya mataharinya. Jadilah dia sebuah pohon. Kemudian pohon ditebang, dijadikan kayu, ada tukang kayu, membentuklah dia menjadi meja. Kalau udah ada meja, ada kolong meja. Emangnya ada kolong meja? Ada itu kolong meja katanya. Iya, coba mejanya dibalikin. Ada kolongnya nggak? Nggak ada. Nah itu dia. Jadi kolong meja itu kebenaran relatif yang nyata itu. Disebutnya kolong meja. Padahal nggak ada kolong meja. Mejanya dibalikin. Nggak ada kolongnya meja tuh. Meja terbalik adanya. Ya kan gitu ya. Jadi mobil apa semua. Bahkan kita manusia juga tidak ada kebenaran mutlak itu. Kita hanya bentukan. Kita hanya terdiri dari 4 unsur. Jadi kalau begitu siapa sih yang dihina? Nggak ada yang dihina. Ajancah? Nggak ada ajancah. Nggak ada aku. Ya, tanpa aku. Ya, jadi tapi di dalam kehidupan ini kita masih memegang kebenaran konvensional, kebenaran relatif, kesepakatan-kesepakatan. Baru hidup ini memang berlangsung. Tapi jangan melekat di sana. Kalau kita memahami kebenaran mutlak, jadi kita menjalani kebenaran relatif, konvensional, tapi tidak melekati. Dengan tidak melekati, semakin kerisauan kita berkurang. Karena kalau tahu ini akan berlalu. Biarlah ini akan berlalu. Wah, marah. Ya, marah ini juga hanya sesaat aja, ntar juga lewat ya. Saya nggak mau jadi orang gila sesaat. Saya tidak mau menghukum diri saya karena kesalahan orang lain. Nah, kan gitu, kesalahan orang lain. Dia tuh bersalah mencaci maki saya. Tapi kalau saya marah, berarti saya menghukum diri saya karena kesalahan dia. Kenapa saya marah? Berarti kalau saya marah kan yang terbit kemarahan itu dalam batin saya, dalam pikiran saya, hati saya. Berarti hati saya terprovokasi, terkena racun, terkena api, membakar, saya yang terbakar. Lalu ketika saya marah, saya akan menanam benih-benih karma buruk. Saya akan menjalin jodoh buruk. Ya udah nggak bakal lepas dari samsara, nggak bakal lepas dari kelahiran kembali. Ya, jadi seperti itu. Nah ini dari kalau tidak ada yang dihina, artinya si penghina tidak tahu salah, maka dia akan buat hal yang sama terus. Ya itu masalah dia kalau dia mau buat hal yang sama terus. Ya, yang penting saya tidak berbuat hal yang seperti itu. Dia pelatihan dirinya kurang, ya udah saya nggak mau pusing. Dia pelatihan diri kurang, yang penting pelatihan diri saya jangan sampai kurang. Nah demikian baru saya bisa bebas dari kerisauan. Kalau saya masih merisaukan dia terus, berarti saya melekat kepada kebenaran yang relatif, ya kebenaran yang konvensional, melekat di sana sehingga batin saya terus teracuni, terus terbakar atau menjadi kentang busuk. Katanya Ajahn Brahm bilang kita jangan bawa-bawa kentang busuk dong. ya ditaruh, ditinggalkan, jangan dipegangin terus karena kalau dipegangin terus itu bertambah berat. Contoh yang paling gampang itu ya, 1 gelas air yang begitu enteng ringan kita pegang di tangan, enteng kan ringan. Kalau 1 gelas air, orang anak kecil juga pegang 1 gelas air masih bisa. Kalau kita pegang 1 jam, gelas air dipegangin 1 jam ditahan gitu, udah mulai capek kan. Kalau 5 jam tambah capek nggak? Kalau 10 jam tambah capek nggak? Tambah capek. Padahal gelas airnya sama nggak? Masih sama. Nah kalau kita pegangin terus melekat, terus makin lama makin capek. Sama. Pikiran kita, kemarahan kita pegangin terus, makin lama kita makin menderita, makin capek. Megangin kesalahan terus. Padahal yang salah orang lain. Kesebel terus sama dia. Makin kita pegangin, makin sebel, kita makin suujon. Makin bisa mengucap hal-hal yang buruk.
suruh dia beginilah, suruh dia begitulah, dia mendingan dia, aduh saya nggak mau ngelihat dia ada gini gitu kan. Artinya saya akan berkata-kata yang buruk, berpikiran buruk, lalu saya bertindak buruk. Sen Koi. Nah itu karma, membangun karma buruk dari kesalahan orang lain. Ini yang harus dipahami juga. Jadi orang itu salah, ya udah maafin aja deh. Karena memaafkan dia, saya menenangkan diri saya. Kalau saya tidak memaafkan dia, saya membuat diri saya risau terus. Karena saya nggak bisa lepas dari sana. Pegang terus. Semakin pegang, semakin menderita. Seperti ular yang menggigit gergaji. Ya. Dia bilang gergaji ini melukai saya gigit lagi, makin gigit matilah ular itu. Gergaji digigit ya. Seperti itu kan, ada ceritanya seperti itu. Dan jadi dari cerita-cerita itu juga kita tahu jangan melekat di sana, jangan terus menggenggam di sana. Semakin kita genggam, kalau bola panas, api panas, semakin kita genggam, semakin kita yang terluka. Nah, saya ngomong ini teori, tetapi teori ini juga mengandung kebenaran. Kalau kita praktekkan, kita akan mendapatkan manfaatnya. Demikian yang diajarkan para guru ya. Mari kita sama-sama belajar bersama-sama untuk tidak melekati apapun juga, tidak dilekati. Kan sufu tacha fu hui suang xiong. Kanan Holai Sesiong, ya udah sharing sangat bagus ya. Kanan Sesiong Sece, semuanya yang udah berbagi sharing. Kan pada Sidi Sesiong, Ong Ciwei Sesiong, Rosiferi Secie, Alung Sesiong, Haryanto Sesiong, Atika Sari Secie, Holai Sesiong, Kanan Sesiong Secie, semuanya yang udah berbagi malam ini. Dan tentu saja kita kasihkan pada Master yang selalu sharing dan selalu mengingatkan kita setiap saat. Tentu juga kepada tim Sirpasyang yang udah mendukung pelatihan diri kita setiap hari. Kita tutup ya malam ini dengan kosakata Kanan Secie. 感恩师公上人开示，感恩师故师伯，静思妙莲华熏法香与会，Kosakata Shin Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 41 Zhensu Erti Dua kebenaran berupa kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Zhengshang Xinxue Praktik dari konsentrasi unggul. Zhengshang Xin konsentrasi unggul. Batin tak tertandingi. Batin terfokus. Lieju membuat daftar. Memerinci. Tianhao preferensi. Pilihan yang paling disukai. Kanan Shiku Shibo, 早上好。 Kanan Siap Pusat, mari Sesiong Secie kita memberi penghormatan pada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan Sesiong Secie semuanya. Wan Sang Hao. Ya, kanan semuanya. Mingtian Jian. 感恩师兄师姐们，明天见。 Kanan Sesiong Secie Man, Wan Sang Hao, kanan.
要知足，用感谢心去付出，以欢喜心来受苦。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟，以大慈悲来导助。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。走在轮回路，一路要知足，用感谢心去付出，以欢喜心来守护。走在轮回路，一路要惜福，用大智慧去领悟，以大慈悲来导助。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自如。南无阿弥陀佛，愿将一切众生度。南无阿弥陀佛，如去如来，来去自